Ingat, pusatkan pikiran kita di kening, di sini di cakraannya. Ini adalah pusat titik keseimbangan kita. Di sini adalah pusatnya, mengatur dari segala pengendali dari semua. Itulah pikiran di sini. Kemudian arahkan bola mata itu ke hidung atau bisa dari ke atas ini. Nah, itu. Coba itu dilakukan, astengkara bisa fokus ya. Nah, tetapi kalau bola mata itu terus bergerak kanan kiri itu saya yakin konsentrasi Anda tidak akan bagus. Nah, sekian dulu. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namasidam. Berjumpa kembali bersama saya, Jero Pandit, di Jero Pandit Spiritual Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita berkonsentrasi agar pikiran itu tidak bercabang atau tidak mengembara ke sana kemari. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang alat atau sarana yang bisa kita gunakan di saat kita bermeditasi. Jadi kita bisa membayangkan suatu bentuk ataupun tidak membayangkan bentuk apapun. Itu tergantung daripada kemampuan kita. Jadi kalau kemampuan kita lemah, daya pikir atau daya konsentrasi kita lemah, lebih baik kita menggunakan media atau sarana yang kemarin sudah saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan kemarin, jadi kesulitan terbesar bagi semua para meditator, baik itu pemula ataupun yang sudah terbiasa, yang boleh dikatakan senior, itu kendalanya adalah konsentrasi. Karena pada dasarnya pikiran itu memang sulit kita pegang, kita kendalikan. Pikiran itu liar, ya. Kalau kita tidak kendalikan, dia akan meloncat ke sana kemari. Nah, kalau kita membiarkan dan mengikuti arah pikiran kemana pikiran itu pergi, itu cenderung lebih kepada relaksasi, bukan meditasi. Jadi kalau meditasi itu kita semestinya mengontrol pikiran, mengendalikan pikiran, itu meditasi. Sehingga kalau semakin pikiran itu semakin terkendali, dia akan semakin hampa. Jadi itu yang disebut dengan kekosongan pikiran. Karena pikiran itu terkendali. Kalau tiba-tiba kita disuruh mengosongkan pikiran, itu tidak akan bisa. Jadi pikiran itu pasti akan menerawang. Jadi ya, pada awal kita bermeditasi, pikiran itu pasti akan menerawang. Nah, disinilah kita harus patut mengendalikan dengan pranayama, ya, pengaturan nafas yang bagus. Itu bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik. Nah, saya ada beberapa tips buat semeton nanti bisa terapkan di rumah agar ketika kita bermeditasi setidaknya pikiran kita lebih terarah, ya, lebih fokus, ya. Jadi lebih terarah secara benar, tidak ngawur, ya, tidak mengembara ke sana kemari. Nah, yang pertama, kalau kita bermeditasi, yang pertama kita lakukan membayangkan wujud. Bayangkan wujud-wujud tertentu, ya, sesuaikan dengan meditasi yang Anda lakukan. Jadi bayangkan wujud. Pada dasarnya
Atman itu, ya, Tuhan itu sama sekali tidak berbentuk, tetapi menciptakan wujud-wujud tertentu. Nah, kemarin sudah saya bahas, apapun yang kita pikirkan, kita visualisasikan, Tuhan akan mengambil wujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu. Nah, misalkan, ini saya beri contoh. Kalau misalkan kita fokus, ya, kita merenung, kita sedang memikirkan, misalkan ya ini yang muda, ya, kita memikirkan pacar kita, pasti kita membayangkan wujud. Kita membayangkan wujud fisiknya bagaimana, raut wajahnya bagaimana, bahkan senyumnya bagaimana. Itu yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Itu membayangkan wujud. Jadi hal yang pertama kita adalah bayangkan atau visualisasikan sesuai dengan meditasi yang kita lakukan. Nah, lakukan adalah membayangkan wujud, itu disebut dengan uha. Nah, setelah kita memvisualisasikan, kita fokus pada objek yang kita bayangkan, baru kita rasakan. Jadi kita merasakan dan mengalami apa yang kita bayangkan. Itu disebut dengan bawa. Jadi rasakan dan alami yang kita bayangkan, agar benar-benar kita larut di dalamnya. Nah, setelah kita fokus, kita larut, kita rasakan dan kita alami apa yang kita visualisasikan, kemudian itu akan bisa menjadi suatu kenyataan. Ya, itu disebut dengan saksatcara. Jadi kita larut di dalam kontemplasi kita setelah kita memvisualisasikan apa yang kita bayangkan. Setelah kita memvisualisasikan atau membayangkan sesuatu, nah itu artinya kita masuk ke dalam apa yang kita bayangkan sedalam-dalamnya. Fokus. Jadi pikiran itu akan terarah secara benar. Apa yang kita bayangkan, kita fokus ke dalamnya, tanpa menghiraukan apa yang ada di luar sana. Nah, itu. Nah, setelah itu dilakukan, kemudian bola mata itu jangan berkedip. Kita pusatkan ke titik keseimbangan kita di cakra ajna, jadi konsentrasi kita ada di sini. Dan bola mata itu bisa mengarah ke hidung atau ke atas. Nah, itu dilakukan. Kemudian badan ini jangan sampai melakukan kontraksi, itu pergerakan. Diam. Nah, itu. Disertai dengan pengaturan nafas yang teratur. Nah, itu beberapa tips yang bisa semeton lakukan. Jadi ada uha, bawa, dan saksatcara. Nah, itu tips yang bisa menambah daya konsentrasi kita lebih fokus, lebih terarah di saat kita lakukan meditasi. Jadi kalau kita bermeditasi tanpa membayangkan suatu bentuk, itu kesulitannya lebih besar ketimbang kita melakukan meditasi dengan membayangkan suatu wujud. Ya, jadi bayangkan dulu suatu bentuk. Jadi kalau sudah terbiasa itu dilakukan, Anda bisa mencoba dengan bermeditasi tanpa membayangkan suatu bentuk. Jadi itu hanya kehampaan, kosong, sunya. Nah, itu. Jadi kita melakukan jenjang-jenjang yang sesuaikan dengan kemampuan kita. 3 tips itu coba Anda lakukan. Jadi yang pertama bayangkan atau visualisasikan, kemudian setelah kita membayangkan, kita alami dan kita rasakan apa yang kita bayangkan, kemudian setelah kita larut di dalam bayangan tersebut, kita akan seperti mengalami sendiri, melihat jelas apa yang kita bayangkan. Jadi ketika itu kita lakukan, pasti pikiran itu akan betul-betul terarah secara benar. Nah, itu beberapa tips yang bisa semeton lakukan, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah
daya konsentrasi semeton semua lebih kuat, konsentrasinya lebih fokus, lebih tajam. Jadi tidak lagi mengembara ke sana kemari. Ingat, pusatkan pikiran kita di kening, di sini di cakraannya. Ini adalah pusat titik keseimbangan kita. Di sini adalah pusatnya, mengatur dari segala pengendali dari semua. Itulah pikiran di sini. Kemudian arahkan bola mata itu ke hidung atau bisa dari ke atas ini. Nah, itu. Coba itu dilakukan. Astungkara bisa fokus ya. Nah, tetapi kalau bola mata itu terus bergerak kanan kiri itu saya yakin konsentrasi Anda tidak akan bagus. Nah, sekian dulu buat teman-teman semua. Jadi ingat 3 tips yang saya berikan. Semoga bisa menambah daya konsentrasi Anda lebih kuat lagi. Selamat malam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Saya tutup dan saya akhiri dengan Paramasanti Om Shanti 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 Om.